Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kita beribadah dengan penuh antusias. Percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita sedang beribadah secara online. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sampai hari ini kami masih boleh beribadah melalui online. Kami merindukan persekutuan yang lebih akrab. Suatu hari kami boleh kembali beribadah bersama di gereja. Tetapi biarlah Tuhan kami juga belajar untuk menjaga hati kami. Setia dalam ibadah yang Tuhan izinkan secara online masih kami ikuti. Berkati seluruh rangkaian ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kami bukan sekedar menonton ibadah, tapi kami adalah beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami memulai ibadah kami dari awal hingga selesai, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Allah baik dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Bersama kita mau katakan di hadapan Tuhan Allah kita yang ajaib. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, lagi katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Masuk ke gerbang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur bagi Tuhan Allah kita. Dan katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Kami bersuka. Lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Bersuka dan katakan, Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Amin. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Baik Tuhan, dan berlagi katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari amin ya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku masuk gerbang Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Kami bersuka ya Tuhan. Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Bersuka sebab Dia girankan kita. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Bersuka sebab Dia girankanku. Oh, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Kami bersuka Tuhan. Dan segala keadaan ku bersuka sebab Dia
menyenangkanmu. Haleluya, dan katakan God is so good, is so good. Amin. is so good, Is so good. God is so Engkau baik Tuhan. is so good. Lebih lagi katakan God is so good, is so good, Is so good. is so good. God is so good, is so good to me. Lebih lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Oh, oh. Allah itu baik. Dia baik bagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Di setiap waktu, dalam segala keadaan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Bersyukur, bersyukur pada Tuhan. Di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami sungguh percaya lawatan-Mu, kuasa kasih-Mu mengalir, memberkati setiap kami Tuhan. Kami rasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. You are so good. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami, menghiburkan kami Tuhan. Oh, God is so good. Amin. God is so good. God is so good. Is so good to me. You are so good. God is so good. Oh. You are so good. Is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Oh, itu baik. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Allah itu baik. Oh, Allah, Engkau baik. Amin. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Bagiku, lebih lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Oh, Yesus, Engkau baik. Dia baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dengar pujian kita dari
hati kami bersyukur padamu. Hingga hari ini, saat ini kami masih ada. Kami mau Tuhan menyenangkan hatimu, membalas kasih-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. God is so good. God is so good. You are so good. He's so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kami membalas kasih-Mu dengan mengiringmu seumur hidup kami, menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi seperti-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, pikiranku katakan Kehendakku ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan Yesus, kami teguh, kami kuat ya Tuhan. Jadikanku untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sembah Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini kami tidak sekedar beribadah, tidak sekedar bernyanyi, tapi kami sungguh percaya Tuhan ada kuasa mengalir saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi tahu isi hati-Mu, mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidup kami. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Jadikan kami
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari Tuhan beri Tuhan. Dan di bulan misi ini Tuhan, kami lebih lagi diajarkan Tuhan, diingatkan Tuhan, dimotivasi Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila sungguh doa kami Tuhan, kami bersepakat, kami berdoa Tuhan, bagi misi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersepakat bersama-sama berdoa khusus hari ini untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di bulan misi ini kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Hari ini kami berdoa, bersepakat dan percaya untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca, untuk pulau-pulau, di darat, di laut, di udara, semua dalam kendali Tuhan. Sekalipun ada bahaya, Tuhan akan melindungi kami. Sekarang kami juga berdoa untuk penduduknya, warga yang ada di pesisir, warga yang ada di desa, di kota-kota, bahkan di kota-kota besar, yang di pegunungan, semuanya aman dalam musim penghujan yang akan datang. Tuhan adalah perlindungan kami. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, supaya mereka bersatu membangun dan mengelola negeri ini, dan juga sumber-sumbernya semua boleh dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran warganya. Kami juga berdoa untuk keamanan dan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk Polri dan TNI semakin berhikmat menangani keamanan dalam negeri dan juga mengayomi warga Indonesia. Tuhan menolong mulai dari jajaran di atas sampai yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan secara khusus juga kami berdoa untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada orang-orang yang mengalami sakit, baik COVID-19 maupun yang lainnya. Tuhan sudah menyembuhkan dan menunjukkan kasih-Mu serta kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih untuk tenaga kesehatan yang bekerja dengan sangat maksimal, bersungguh-sungguh, tidak pernah menyerah. Terima kasih juga untuk pembuatan proses vaksin, dan kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Kami sehat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami juga sangat bersyukur untuk pintu keselamatan yang masih terbuka. Kami gunakan segenap waktu kami, tenaga kami, daya kami, bahkan dana kami yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan percayakan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan akan mengajarkan kepada kami supaya kami dari hari ke hari semakin mengerti kehendak-Mu. Biarlah suasana surga nyata di bumi melalui kami semua, anak-anak-Mu yang Tuhan pilih. Terima kasih, ini doa kami, ucapan syukur kami sangat percaya Tuhan mendengar, dan Tuhan juga menjawab doa yang dinaikkan dengan bersepakat, bersungguh-sungguh. Karena kami sudah meminta kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita dalam rangka bulan misi, mari sekarang arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Firman yang menerangi hati pikiran kita, firman yang membimbing kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami buka hati kami untuk sambut berkat firman-Mu, khususnya di bulan misi pada minggu yang terakhir bulan Oktober ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertekad, kami punya kerinduan yang besar untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku kehendak Tuhan, khususnya
untuk jiwa-jiwa yang Tuhan cintai, jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan datang kepadamu. Pakai hidup kami dan kami buka hati kami juga untuk sambut berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara buat kami semua. Kami buka seluruh keberadaan kami, Roh Kudus bimbing kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, di minggu yang terakhir bulan Oktober ini, kita akan belajar firman Tuhan masih dalam topik misi. Dan minggu yang terakhir ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Save the Lost, selamatkan yang terhilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda mencari sebuah barang yang berharga dan hilang? Apa perasaan saudara ketika belum juga menemukan barang berharga itu? Lalu bandingkan, coba saudara bayangkan, rasakan, jika barang berharga yang hilang itu setelah saudara cari cukup lama dan susah payah, akhirnya ketemu juga. Apa perasaan saudara? Apa yang saudara rasakan bedanya ketika barang berharga yang hilang dan kita cari itu belum ketemu, dengan barang berharga yang kita cari itu lalu ketemu. Bapak Ibu sekalian, itulah yang ada pada perasaan Tuhan Yesus. Dan itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada orang-orang Farisi, dan kepada para ahli Taurat. Seperti apa perasaannya dan seperti apa sikapnya terhadap orang-orang yang terhilang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari baca nats utama di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebuah nats utama yang menjadi perenungan kita dan yang akan kita eksposisi. Kita akan coba expose, kita akan coba singkapkan apa pesan misi di balik ayat ini. Demikian firman Allah, Injil Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan 3 kata, mencari, menyelamatkan, hilang. Kita akan expose 3 ayat ini. Saya ulangi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara, sadar enggak? Ayat yang sangat terkenal ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menunjukkan sikapnya menerima seorang yang kala itu dianggap sangat berdosa. Mari kita baca ayat lengkapnya, mulai ayat yang ke-1. Pasal yang sama, Injil Lukas 19. Demikian firman Allah sampai dengan ayat 10, saya akan baca dengan cepat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka itu, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10, ayat yang terkenal menjadi nats utama kita dalam khotbah hari ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir dari cerita tentang Tuhan Yesus mengunjungi makan di rumah Sakius, lalu Tuhan Yesus mengumumkan satu dari beberapa tujuannya datang ke dunia untuk apa? Dijelaskan Tuhan datang ke dunia, dan ini adalah salah satu tujuan Tuhan datang ke dunia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Injil Lukas menambahkan dari beberapa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak ibu sekalian, ini yang mau diajarkan, ini yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid kala itu, kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak suka, yang tidak setuju dengan sikap, karakter, keputusan, tindakan Yesus, yaitu menerima Sakius orang berdosa, makan di rumahnya semeja dengan orang berdosa. Dan ini yang mau diajarkan Tuhan Yesus juga kepada saudara dan saya hari ini. Dan ini merupakan pesan misi yang begitu kuat, penting, sangat esensi untuk saudara dan saya menjadi pribadi yang mengerti karakter Tuhan, sifat Tuhan, hati Tuhan, perasaan Tuhan terhadap umat manusia, terlebih kepada mereka yang terhilang. Bapak ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalami beberapa hal. Yang pertama, tujuan Yesus datang ke dunia. Alkitab Perjanjian Baru menggambarkan beberapa tujuan atau beberapa alasan Yesus datang ke dunia, ke bumi kita ini. Alasan-alasannya misalnya dituliskan dalam keempat Injil dan ditegaskan berulang-ulang oleh Rasul Paulus dan beberapa rasul lainnya dalam Perjanjian Baru. Yesus datang untuk menjadi korban penebus bagi dosa-dosa manusia. Ini yang pertama. Tujuan yang lain, Tuhan Yesus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita yang tidak mengenal Bapa itu. Tujuan yang lain, Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama kita. Sehingga ada hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi salah satu dari beberapa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan Bapak Ibu, dalam Injil Lukas ayat utama yang kita baca ini adalah satu dari beberapa tujuan yang luar biasa, yaitu Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Seperti yang tadi kita baca dalam pasal 9 ayat yang ke-10 menjadi nats utama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu dari beberapa tujuan Yesus datang ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, kita akan masuk pada hal yang kedua yang kita akan dalami. Kita akan mendalami makna atau arti mencari dan menyelamatkan yang terhilang atau yang hilang. Mari perhatikan Bapak Ibu, saya akan uraikan dengan cepat. Yang pertama kita akan mendalami kata mencari. Kata asli daripada tulisan atau kata mencari itu ditulis dengan kata ZTO, ZTO. Itu artinya mencari karena menginginkan sesuatu. Atau juga bisa berarti mencari untuk sesuatu yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan sebab anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, berarti Yesus itu mencarinya dengan penuh antusias, dengan penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, dengan upaya, dengan ikhtiar, dengan effort yang tinggi. Dengan semangat, dan Tuhan Yesus tidak pasif, tidak hanya membayangkan, tidak hanya memikirkan, tidak hanya merindukan, mencari, tetapi Tuhan Yesus bertindak.
ada usaha, ada upaya. Dan ini cocok dengan arti kata ZTO, yaitu mencari. Yaitu adalah sebuah upaya mencari karena menginginkan sesuatu. Sebuah upaya mencari untuk sesuatu yang diinginkan. Dan ini yang ada dalam hati Yesus. Dan ini juga merupakan sebuah expose sifat atau karakter Yesus. Tuhan sungguh-sungguh mencari, berusaha, ada upaya yang Tuhan Yesus lakukan. Dan terlihat Yesus masuk ke Yeriko, dan di sana dia sedang mencari dengan penuh semangat, mencari dengan penuh upaya. Siapa orang itu? Sakius. ZTO dipakai juga untuk hal-hal rohani. Mencari dalam arti kata ZTO ini juga bisa dihubungkan dengan mencari hal-hal rohani. Tetapi dalam konteks ayat yang kita baca tentang Yesus mencari Sakius, itu adalah Yesus sungguh-sungguh menginginkan Sakius. Yesus sungguh-sungguh bermaksud menemukan Sakius. Tapi dalam hal mencari hal rohani, ZTO itu juga berarti mencari kerajaan Allah, misalnya ya dalam Injil Matius. Mencari kehendak Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, mencari kemuliaan Tuhan. Apalagi mencari atau mengejar hidup yang kekal. Ya, tetapi banyak orang Kristen hanya memahami sebatas hal-hal rohani yang dicari. Mencari kemuliaan Tuhan, mencari hal-hal yang bernilai kekal, mencari hidup kekal. Tapi tahukah saudara, kata mencari dalam konteks Tuhan Yesus datang ke dunia adalah satu upaya karena ada keinginan mendapatkan sesuatu. Karena ada keinginan untuk memperoleh dan mendapat apa yang dirindukannya. Puji Tuhan, pelajaran buat kita untuk bagian pertama ini. Apa Bapak Ibu? Pelajaran pertama adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinisiatif. Haleluya. Tuhan yang lebih dahulu memutuskan. Tuhan yang lebih dulu mengambil inisiatif mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Bukan manusia yang cari Tuhan. Manusia malah gak peduli dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke Taman Eden, yang mencari siapa? Tuhan. Mereka lari malah dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada awal cerita Sakius, kalau saudara ikuti lagi dari ayat 1, itu nampaknya Sakius yang mencari Tuhan. Betul tidak? Sampai dia karena tidak bisa melihat Yesus sebab badannya pendek dan banyak orang, dia naik pohon. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berangkat dari arti kata mencari, ZTO, artinya upaya, menginginkan sesuatu, lalu dia mencari, Yesus mencari. Itu artinya Bapak Ibu, sesungguhnya bukan Sakius yang mencari Tuhan. Sesungguhnya Sakius tidak pernah tahu Tuhan yang lebih dahulu menginginkan Sakius. Haleluya. Ini berita baik yang harus kita beritakan di bulan ini. Ini adalah yang disebut Injil, good news. Berita baik. Untuk siapa? Untuk siapapun. Yesus Tuhan kita yang mencari kita. Bukan saya yang mencari Tuhan. Bukan saudara yang mencari Tuhan. Kita dicari Tuhan. ZTO yang artinya mencari, membantu saya dan saudara memahami hati Tuhan. Kita menjadi lebih paham, oh seperti itu Tuhan. Sekalipun aku berdosa, dicarinya. Kenapa? Tadi pada kalimat pembukaan, sebab kita berharga. Maka Tuhan ZTO mencari, memutuskan, dan berupaya sungguh-sungguh menemukan Anda dan saya. Ini pelajaran pertama tentang Allah kita berinisiatif. Lalu kata yang kedua, menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, menyelamatkan. Di sini yang kita temukan adalah Tuhan Yesus menyelamatkan secara menyeluruh. Atau dalam bahasa asingnya holistik. Secara singkat, menyeluruh itu artinya gini. Yesus bukan hanya mencari untuk menyelamatkan orang.
masuk ke sorga. Tetapi Yesus mencari untuk menyelamatkan manusia atau orang secara keseluruhan. Manusia itu secara esensi dan hakikat. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan selamatkan. Mari saya akan jelaskan. Ayat 10 tadi nats utama kita bilang sebab anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari. Kata mencari saya sudah jelaskan. Dan menyelamatkan. Kata menyelamatkan ditulis dengan bahasa aslinya zozo. S-O-Z-O. Zozo. Yang artinya lebih dari sekedar menyelamatkan Bapak Ibu. Apa ini artinya? Zozo ini berarti bukan sekedar menyelamatkan. Tetapi berarti memulihkan. Zozo ini menyelamatkan ini artinya satu memulihkan. Yang kedua menyembuhkan. Yang ketiga membawa orang kepada posisi yang baik. Seperti yang sebelumnya memang Tuhan ciptakan manusia itu baik adanya. Jadi Bapak Ibu kata zozo menyelamatkan jangan cuma diasumsikan. Kalau nanti kita percaya Yesus, kita pasti mati masuk sorga. Itu betul. Tetapi Tuhan mau bilang kepada saudara dan saya hari ini, dan ini yang kita akan tiru, ini yang kita akan teladani. Yesus Tuhan kita menyelamatkan, itu artinya menyelamatkan manusia secara menyeluruh. Menyeluruh itu apa? Tubuh, jiwa, rohnya. Bapak Ibu sekalian, menyembuhkan, itu juga arti dari kata zozo. Memulihkan itu juga arti dari kata zozo. Menjadikan orang itu utuh dalam kehidupan pribadinya itu juga dalam arti zozo. Dengan cepat Matius 9 ayat 20-22. Contoh pengaplikasian kata zozo ini sudah jelas. Matius 9 ayat 20-22. Demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, perhatikan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan zozo. Bukan selamat, sembuh. Oke? Ini contoh pengaplikasian kata zozo yang berarti bukan sekedar menyelamatkan. Nanti kalau mati masuk sorga karena percaya Yesus. Bukan itu saja. Tapi holistik. Sembuh. Lalu ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Imanmu telah zozo, menyelamatkan. Jadi perempuan ini menggunakan zozo dengan kata sembuh. Yesus menggunakan kata zozo dengan kata menyelamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu zozolah dia, sembuhlah perempuan itu. Oke? Jadi saudara kata menyelamatkan ini bukan hanya mati masuk sorga karena Yesus pemilik sorga. Tetapi Tuhan juga mau holistik menyelamatkan saya dan saudara. Contoh yang pertama adalah Tuhan juga mau menyembuhkan kita. Mungkin bukan sakit jasmani tapi sakit rohani. Atau mungkin sakit jasmani saudara Tuhan juga mau sembuhkan. Contoh yang lain Matius 5 ayat 22-23. Demikian firman Allah Markus 5 ayat 22-23. Demikian firman Allah. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Dengarkan kata Yairus. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat, supaya ia zozo dan tetap hidup. Tentunya selamat dalam arti apa Pak? Sembuh bukan? Iya. Bukan selamat nanti dia masuk surga. Tidak ada konsepnya Yairus seperti itu. Ya, Yairus cuma maunya anaknya zozo, selamat dalam arti sehat kembali, sembuh. Jelas? Satu ayat lain. Markus 6 ayat 56. Markus pasal 6 ayat 56. Demikian firman Allah. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya
supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah menjadi zozo, menjadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berpikir sempit seperti kita berpikir untuk Sakius. Oh, kalau Tuhan bilang di rumah ini terjadi keselamatan, berarti karena Sakius percaya Yesus, maka Sakius nanti kalau mati, dia sudah punya jaminan hidup kekal. Iya, itu pasti. Dia tidak akan masuk neraka, nanti dia akan masuk sorga. Iya, itu pasti. Tetapi saudaraku, lebih daripada itu, dengar baik-baik, ini berita good news-nya. Yesus juga ingin bukan saja Sakius nanti masuk sorga, tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan Sakius, yaitu apa? Memulihkan harkatnya, memulihkan martabatnya, memulihkan hakikat hidupnya, memulihkan relasinya dengan orang-orang yang membenci dia, memulihkan relasinya dengan keluarganya. Dan Tuhan Yesus mau Sakius mengalami zozo dalam arti holistik, menyeluruh, bukan hanya menunggu waktu mati nanti masuk sorga, tetapi saat dia masih hidup setelah terima Tuhan Yesus, Tuhan mau pulihkan jiwanya, Tuhan mau pulihkan relasinya, Tuhan mau pulihkan harga dirinya, Tuhan mau pulihkan gambar hidupnya yang rusak karena dosa. Dan ini adalah tujuan Yesus mencari, menyelamatkan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, bukan hanya untuk membawa Anda dan saya ke sorga, tetapi sementara di dunia, sorga datang kepada kita. Maka doa Tuhan Yesus apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Cocok sekali kalau Tuhan bilang menyelamatkan itu holistik, menyeluruh. Sebagai pemungut cukai dia terisolasi. Sebagai pemungut cukai dia ditolak. Sebagai pemungut cukai dia kesepian. Bahkan sebagai pemungut cukai dia tahu dosanya. Dia merasa sebagai orang berdosa. Dan Yesus datang tidak hanya untuk mengambil Sakius dari neraka masuk sorga. Berita gembira buat saudara dan saya, dan beritakan ini. Yesus datang, ya, dia akan menyelamatkan Anda dari ancaman neraka. Tetapi hari ini ketika engkau percaya Yesus, Yesus pulihkan harkatmu, martabatmu, sosial relationmu. Dan Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini disebut menyelamatkan. Luar biasa. Setelah kita bertobat, Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Korintus bilang apa? Engkau adalah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu tidak terjadi nanti di sorga. Ketika Anda di dunia, Anda menjadi ciptaan baru. Secara holistik kita dilayani oleh Tuhan. Secara holistik kita diselamatkan oleh Tuhan. Secara menyeluruh kita dijadikan pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari poin kedua ini, dari kata menyelamatkan? Pelajarannya adalah, Bapak Ibu, jadi kesimpulan kita, kalau saya percaya Yesus, tidak sekedar diselamatkan dari neraka masuk sorga, tapi kalau saya percaya Yesus, saya akan mengalami bukan saja mendapat pengharapan pasti selamat, tetapi juga di sini di dunia ini saya juga dipelihara, dijaga, diselamatkan Tuhan dari segala perkara-perkara yang iblis mau buat merusak kehidupan kita. Kita bisa mengalami kesembuhan di sini. Kita bisa mengalami pemulihan pernikahan di sini. Kita bisa mengalami pemulihan ekonomi di sini. Kita bisa mengalami sorga di sini. Tidak nanti. Berdoalah, Tuhan, aku buka hatiku, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat yang bukan hanya membawaku dari neraka ke sorga, tapi Juru Selamat yang memulihkan pernikahanku, Juru Selamat yang memulihkan kesehatanku, Juru Selamat yang memulihkan ekonomiku, relasiku secara sosial, dan kehidupanku mengalami sorga di dunia. Ini yang disebut menyelamatkan. Jadi kita sudah belajar poin yang kedua, menyelamatkan. Yang pertama, mencari. Mencari tadi itu artinya menginginkan sesuatu. Karena menginginkan sesuatu. Karena ingin tujuan sesuatu yang dia cari didapat itu.
Dan kata menyelamatkan bukan sekedar dari kebinasaan atau dari neraka, tapi memulihkan secara utuh. Berita sukacita. Makanya Injil ini disebut good news, berita baik. Kata yang ketiga, terhilang atau hilang. Lengkapnya, menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kata asli Yunani dari kata terhilang itu artinya apolumi, A-P-O-L-L-U-M-I, apolumi. Apolumi itu artinya bukan hanya hilang dalam artian dicari dulu lah, mungkin jatuh di rumput gitu ya, kita cari-cari hilang, makanya kita cari. Atau hilang dalam arti tadinya saya taruh di meja loh, kok nggak ada ya, sekarang kok hilang ya. Ayo cari, siapa tahu ada yang mindahin. Bukan arti itu. Hilang bukan dalam arti barang itu berpindah atau barang itu nggak tahu di mana, tapi dia masih ada kok. Cuman kita nggak tahu hilang di mana. Apolumi itu bukan berarti hilang hanya seperti itu. Itu memang hilang. Ya, kita melihat sesuatu milik kita tadinya ada sekarang tidak ada, itu memang hilang artinya. Tapi hilang bukan hanya berarti itu, hilang itu juga berarti dengan baik-baik. Arti kata apolumi itu artinya binasa. Arti kata apolumi itu artinya juga mati. Arti kata apolumi itu juga artinya hancur. Jadi kalau Yesus datang mencari, menyelamatkan yang hilang, itu bukan berarti hilang karena saya tidak ditemukan, tapi hilang karena saya pasti binasa tanpa Yesus cari saya. Saya pasti hancur tanpa Yesus cari saya. Kalau Yesus cari saya akan ditemukan. Ditemukan bukan berarti oh ternyata dia ada di sini ya, ayo aku ambil kembali. Ya itu juga arti ditemukan. Tapi ditemukan itu artinya diselamatkan dari kebinasaan. Ditemukan, diselamatkan dari kehancuran. Dan saya beritahu kepada saudara, kita semua ada berita baik. Diselamatkan bukan hanya untuk mendapat masa depan yang penuh harapan di sorga. Di sini pun Tuhan bisa pulihkan kita dari kehancuran. Tuhan bisa pulihkan kita dari kebinasaan. Tuhan bisa pulihkan kita dari kematian kekal yang mengancam kita. Maka dari itu Yesus bilang, Anak Manusia datang. Dengarkan, yang pertama, mencari. Dia sangat menginginkan manusia. Dia berinisiatif. Dia aktif mencari. Menyelamatkan. Yaitu memulihkan secara menyeluruh. Holistik. Bukan hanya menjanjikan sorga. Tapi juga pemulihan karakter. Kepribadian. Relasi sosial kita. Keluarga. Ekonomi bahkan kesehatan kita. Dan yang ketiga menyelamatkan. Yang ketiga yaitu yang hilang. Hilang di sini artinya bukan saja tidak ketemu, tidak ada, tetapi binasa, hancur, mati. Itu yang Tuhan cari. Saya dan saudara pasti hancur. Saya dan saudara pasti mati, pasti binasa jika tanpa Yesus. Makanya Yesus datang ke dunia. Itu hasrat yang tinggi untuk menemukan Anda dan saya yang terhilang. Terhilang di sini adalah yang pasti mati, yang pasti hancur, yang pasti binasa. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari poin ketiga ini, dari kata hilang? Pelajaran yang kita dapatkan adalah, Bapak Ibu, kita semua umat manusia pasti binasa jika tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya akan binasa. Dengan cara apa kita menyelamatkan diri kita? Kita semua mengakui tidak ada yang bisa selamat. Kecuali ada yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Mati di kayu salib. Dia zozo saya dan saudara. Dia cari sungguh-sungguh hidup kita. Dan dia selamatkan, dia ganti penderitaan saya dan saudara. Terutama janji kekekalan
yang bahagia. Dan dia cari kita yang terhilang, yang pasti binasa, yang memang pasti hancur, supaya mengalami pemulihan. Saya sampai pada bagian penutup. Dari apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu, maka saya merasa dan saya berharap kita semua menjadi lebih bisa menghayati salah satu ayat emas yang orang Kristen suka, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ketika Anda baca ulang Yohanes 3 ayat 16 dengan background pengertian yang telah kita dengar lewat khotbah hari ini, maka sudah bisa menyadari, oh begitu besar ya kasih Allah ini. Karena dia tidak hanya menginginkan kita secara terpilah-pilah. Dia hanya ingin roh kita, tapi dia juga ingin pulihkan jiwa kita. Dia juga ingin pulihkan seluruh keberadaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir khotbah ini saya mendorong kita semua. Giatlah mencari yang terhilang. Save the lost. Selamatkan yang terhilang. Giatlah. Upayakan. Selain didoakan, selain dirindukan, tapi realisasikan. Cari, selamatkan yang terhilang. Dan pelajaran yang kedua adalah memperhatikan orang-orang di sekitar kita secara utuh. Jangan cuma secara kerohaniannya, tapi lakukan seperti Tuhan Yesus sampai dia mengalami kehadiran Tuhan baik secara jiwa maupun tubuhnya. Tuhan Yesus mengasihi dia. Bimbing orang itu atau muridkan orang itu sampai dia mengalami pemulihan hakikat kehidupannya, gambar dirinya, harga dirinya, tujuan hidupnya, relasi pernikahannya, relasi keluarganya, social relationnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan itu menyeluruh, holistik. Saya mengajak saudara semua di bulan misi ini, giatlah mencari yang terhilang. Dan bimbing, muridkan, bantulah bukan hanya rohnya, tapi secara menyeluruh. Jadilah hidupmu ini jadi berkat secara utuh. Kiranya berkat firman Tuhan memberkati kita semua, menolong kita untuk lebih giat lagi di ladang misi. Naikkan satu pujian bersama dengan tim pemuji dan pemusik. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Allah. Haleluya Yesus. Mari katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba. Katakan, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Ya Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada, menjadi doa kita semua, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, menjadi kerinduan kita semua. Mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap,
mereka yang tersesat, hati kami iba. Ya Tuhan, Seperti hatimu, mari serukan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Mari Roh Kudus bimbing setiap umat-Mu Beri yang sudah diselamatkan, keberanian bagi yang sudah ditemukan. Taruhlah Biarlah kami punya sifat, yang rela melayani, punya karakter seperti Yesus. menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dengar yang saudara ucapkan, katakan Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Oh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. sekali lagi sambil dengarkan Tuhan. Shekanalabala. Ini tugas kami. Mari Roh Kudus Beri bakar hati kami, keberanian bagi kami. antusias, bersemangat, sungguh-sungguh. Taruhlah Save the lost, yang rela melayani selamatkan yang terhilang. dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Pagi ini atau siang ini atau sore hari ini, Tuhan juga mau menyapa saudara. Adakah di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mengikuti ibadah ini, engkau masih masuk dalam kategori orang yang terhilang? Yesus datang untuk mencarimu. Mungkin engkau terhilang karena engkau kecewa dengan keadaan hidup. Engkau terhilang karena engkau tidak puas dengan kekristenan yang engkau jalani. Engkau terhilang, mungkin engkau tersandung. Kembalilah. Tuhan datang untuk mencari orang-orang seperti kita yang terhilang. Bukan orang kudus, bukan orang benar. Mari datang kepada Tuhan. Responi, taruh tangan kananmu di dada. Kalau Anda adalah dimanapun Anda mengikuti ibadah online ini, engkau orang yang terhilang, Tuhan datang cari engkau. Mari berdoa. Tuhan, kau menjamah dimanapun yang mengikuti ibadah online ini sedang menaruh tangan kanannya di dada. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, masuk dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Tuhan mengampuni dosamu. Dan Tuhan ingin memulihkan engkau bukan hanya untuk masuk sorga. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidupmu. Pulihkan keluargamu. Pulihkan pernikahanmu. Pulihkan kesehatanmu. Pulihkan pekerjaan ekonomimu. Pulihkan relasi hubungan sosialmu. Tuhan memberkati saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Untuk itu dia datang ke dunia. Untuk mencari, menyelamatkan yang terhilang. Di antaranya adalah engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Bagi kami semua yang sudah meyakini keselamatan, kami mau giat mencari yang terhilang. Memberitakan kabar baik. Tuhan yang menginginkan kami, bukan kami yang menginginkan Tuhan. Tuhan yang mencari kami. Kami tidak peduli dengan Tuhan. Maka kami bisa mengerti begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dan berkat-berkat tercurah buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, khususnya di bulan kita berbagi kasih, berbagi berita sukacita, berbagi anugerah keselamatan yang kita sudah alami di dalam Yesus Kristus. Anda semakin menyenangi
untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja dan juga untuk persembahan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan Oktober kita menggalang dana untuk mendukung pelayanan perintisan gereja di 8 kabupaten di Bali. Ada para hamba Tuhan yang rela melayani apa adanya karena kasih kepada jiwa-jiwa. Para hamba Tuhan ini kita akan dukung dengan menyalurkan berkat keuangan kepada mereka agar sebagian kebutuhan hidup para hamba Tuhan dan keluarganya bisa terpenuhi. Mari Jemaat GBI Shalom dan siapapun yang tergerak, kita menabur di ladang Tuhan. Catat dan transfer di nomor rekening Departemen Misi GBI Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bersama kita berdoa bagi dua persembahan, doa syafaat. Bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan sukacita kami memberi persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan keuangan kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi dua syafaat Tuhan, bagi pengurusan izin rumah ibadah sampai dengan hari ini. Dengan sepakat kami berdoa, kami percaya Engkau mengurapi Tuhan Bapak Gembala dan setiap pengurus gereja yang terlibat untuk dapat menyelesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa bagi antusias jemaat beribadah secara online. Kami percaya Tuhan dalam segala keadaan kami mau tetap Tuhan beribadah dengan semangat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami alaskan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya lawatan Allah ada di tempat di mana kita beribadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berdoa syafaat dan memberi persembahan. Saya percaya bulan misi ini menjadi bulan spesial buat kita. Kita semakin mengasihi jiwa-jiwa karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Engkau semakin diberitakan. Bukan tentang agama, tetapi tentang juru selamat yang mengasihi kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati dan kami juga diberkati. Sekarang Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu, saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat tubuh jiwa roh sempurna tercurah sehingga bahagia menerima berkat-berkat Tuhan. Hamba-hamba-Mu para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Semakin diurapi dan dipakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Baik penari, baik pemuji, baik pemusik, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan melayani di bidang media apapun, Tuhan berkati dan semakin diurapi. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami dan sebelum kami terima berkat Tuhan, kami berkata dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Semua sakit penyakit sudah dihancurkan, tubuh kami diberikan kesehatan, organ-organ tubuh yang lemah diberikan kekuatan baru, organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru, sebab Tuhan sanggup memulihkan kami. Untuk pernikahan dan rumah tangga jemaat Tuhan dipulihkan dari hari ke hari. Suasana sorga ada dalam rumah tangga kami. Dan di dalam takut akan Tuhan. Bahagia, sejahtera dan menerima berkat-berkat Tuhan. Relasi orang tua anak, relasi suami istri semakin dipulihkan. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Juga usaha, toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kebangkrutan, yang ada keuntungan. Dengan tujuan jadi berkat di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, mari mengucap syukur kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, roh kita sempurna, menyeluruh, holistik. Dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah kami dan menerima berkat-Mu. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tak tertandingi. Beritakan kasih Tuhan, beritakan pribadi yang dahsyat dan ajaib. Puji nama-Mu Tuhan,
pujian pengagungan bagi Engkau. Oh, oh, Katakan, Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? katakan, Tak ada amin. kerajaannya yang terbesar Akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Kami katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi, Jauh melebihi amin. dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Di rumah kita saat ini, lebih lagi puji nama Tuhan. Katakan, pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama-sama. Tak ada Kerajaan yang terbesar. terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak Sorak kemenangan. Katakan, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. jauh melebihi. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi Penguasa dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. beri tangan lebar Tuhan setiap waktu kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat memberikan kasih Yesus Tuhan. Haleluya.